Kami siap mempertaruhkan jiwa. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu membuat Jepang semakin terperosok ke dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentuk Jepang dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia sebagai buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio televisi London di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI bentukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia bukanlah bangsa lain melainkan bangsanya sendiri. Kita harus bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran di esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Harus berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan kemerdekaan atas diri payah kami sendiri, bukan hasil hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita tentukan Jepang dan kita akan dijajah lagi. Tenang, tolong lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, kami memang belum mempertimbangkan masanya dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dengan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak datang dua kali, Bung. Apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Malik. Tanggal 17 Agustus 1945, dini hari saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan.
Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Beratus-ratus tahun, bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengabarkan beribu-ribu nyawa kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semalam, kami para pramuka, rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk mesyuarakan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia, saudara sekalian. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Kami siap mempertaruhkan jiwa. Proklamasikan